bentuk-bentuk penistaan dan penindasan yang cukup serius. Saya akan mencoba bercerita ketika terjadi peledakan bom di Alam Sutera. Dalam hitungan menit semua wartawan, semua pihak berupaya untuk menyangkut-nyangkutkan, menghubung-hubungkan dengan kelompok gerakan teroris. Saya tidak mau bahas yang di Sarinah karena sinetronnya terlalu lucu, ya. Saya nggak mau bahas yang lucu-lucu. Yang saya tahu aja. Ketika bom Alam Sutera di Tangerang, karena saya tinggal di Tangerang, dan ternyata polisi berhasil menangkap pelakunya, dan pelakunya ternyata pemuda gereja. Ketika peledakan bom yang dilakukan oleh pemuda gereja, lalu pihak polisi nggak meneruskan. Pihak yang katanya ganas-ganas itu langsung nggak ada beritanya. Nah, ini mungkin pada hari ini kita akan mencoba menyadari dulu ada satu fakta secara besar yang sedang dibangun. Ada kerangka besar yang sebetulnya mengapa saya mencoba tidak menunda proses penyampaian ini, karena saya harus berhenti jam 1. Dalam skala makro, kita semua punya pengetahuan yang bisa kita tarik bahwanya adanya satu skema kerja besar yang sedang diarahkan, dan Jakarta sebetulnya dalam derita yang begitu berat ketika kita tidak mampu mempertanggungjawabkan di akhirat bahwa kita kemungkinan besar, semoga Allah menggagalkannya, kemungkinan besar pada pilkada yang akan datang tanggal 15 Februari tahun 2017 kita tidak mampu membendung seorang pemimpin kafir yang akan memimpin Jakarta. Karena sesungguhnya bukan persoalan mereka, persoalan kita. Yang mana kalau nanti mungkin biar agak bisa baca utuh, saya akan bawa larangan Al-Quran memilih pemimpin non-muslim. Ada stoknya sedikit, nanti bisa diurus di depan bagi yang berminat. Saya ingin mengatakan buat para jamaah yang mungkin kurang lengkap memahami apa yang terjadi, kalau dalam teori sosiologi namanya dasain dasol. Selama kurun 2 tahun ini, jumlah pesantren di Jakarta menurun drastis. Karena tanah-tanah wakaf juga dikenakan pajak yang sangat tinggi. Jadi biar tahu kalau kaum muslimin yang hadir hari ini di Jakarta ini, ada satu penderitaan dari kaum muslimin yang jumlahnya 88,5%. Mereka tidak boleh mempertanyakan kenapa misi, esensi, dan gerakan-gerakan dakwah yang mengarah kepada haibatul Islam menjadi terpasung. Awal 2016 ada edaran resmi dari Bapak Gubernur melarang pengajian di kantor-kantor kelurahan dan kantor kecamatan seluruh Jakarta. Jadi jamaah harus tahu, kita ini warga yang 88% yang sejak zaman dulu yang namanya ibu-ibu PKK, ibu-ibu itu pengajian di aula-aula kelurahan itu biasa. Sekarang dilarang. Dan di beberapa kelurahan sudah mulai dilarang mengucapkan assalamualaikum. Jadi biar para jamaah tahu, ini mungkin buat saya menjadi penyampaian yang sangat kontroversial, tapi saya memandang ini harus saya sampaikan. Apakah kita membiarkan ketika Allah mengingatkan ya ayyuhallazina amanu la takhizil mu'minina al-awliya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memilih pemimpin yang tidak seiman dengan kamu. Jakarta hari ini menurut hemat saya memang berada pada situasi yang sangat dilematis. Karena sesungguhnya kalau yang saya pahami, persoalannya tidak ada pada kekuatan dan hebatnya orang-orang di luar kita. Yang ada adalah kita sendiri yang membiarkan satu situasi yang membuat kita terheran-heran bahwa di Jakarta ini terjadi proses yang sangat eksploitatif, ya, yang sangat mencolok. Kita bisa lihat, kalau kita mau membaca dengan mendalam, sekali lagi buat para pengurus masjid, saya minta maaf mengapa saya langsung mengambil mic segera, karena bahan saya cukup banyak. Bisa kita bayangkan sebuah keberadaan kelembagaan yang bernama kedutaan besar dibangun padahal IMB-nya belum keluar. Ini sama dengan kasus ditaruhnya peletakan batu pertama untuk kereta cepat antara Jakarta dengan Bandung, padahal
yang namanya AMDAL belum keluar, yang namanya MOU belum selesai, yang namanya anggaran belum jelas. Bagaimana orang bisa melakukan sebuah proses pembangunan kalau sudah bicara peletakan batu pertama, berarti harus dibangun sampai selesai. Ini adalah catatan buat para jamaah semua. Saya ingin mengatakan dengan sangat sadar betul bahwa apa yang saya sampaikan ini akan menjadi wilayah-wilayah yang akan menimbulkan resistensi, karena kita sebetulnya memang tidak pernah mau bertanya kepada ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda ankal yahudu 'alan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah mengingatkan, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ini adalah sebuah fakta kita hari dan sedang dibangun. Bayangkan, kedutaan besar perwakilan negara luar dibangun di tempat kita, di negeri kita, dalam posisi tidak ada izin bangunan. Luar biasa. Dan kita semua di negeri ini boleh bertanya tapi tidak boleh mempertanyakan. Kita banyak mengalami, dan yang paling tersiksa adalah kaum muslimin. Kita lihat yang di Jakarta, bagaimana kedutaan Amerika yang ada di Jakarta. Kalau di Pakistan 7,2 hektar. Ya, ini lagi di foto saya nih, di dimensinya banyak kalau di fotonya. Nggak apa-apa. Ya, buat para hadirin yang belum kenal saya, nanti bisa dibuka di internet. Siapa Alfian Tanjung? Saya adalah analis intelijen dakwah dan narasumber utama di Angkatan Darat, di Kopassus dan Badan Intelijen untuk Gerakan PKI. Jadi saya bicara hari ini bukan gagah-gagahan, bukan sensasional. Saya ingin mengatakan umat Islam ini kok jadi kayak kunyuk, kayak kelinci yang mau disembelih. Semuanya ketakutan, semuanya nyungsep kalau bahasa Betawinya, semuanya blesek-blesek. Bayangkan kita lihat, ya, bagaimana sekarang sedang dibangun bangunan mewah yang megah setinggi sekarang dirancang 13 lantai, 36.000 meter, 3,6 hektar. Kantor perwakilan sebuah negara ada di negeri kita 3,6 hektar. Nanti kalau kita lihat format bangunannya, ya, dan kalau kita lihat fenomena LGBT, fenomena narkoba, itu sebetulnya sentranya dari situ. Cuman kita udah nggak berani ngomong, karena kondisi kita hari ini kita sudah kehilangan al-imaratul kuwah yang kuat, nggak ada lagi. Yang ada adalah kalau ngomongnya galak, oh ini FPI, kalau FPI anarkis bubarin. Sementara ketika kita mulai melihat bahwa negara kita sedang mengalami satu bentuk imperialisme, kolonialisme yang sangat jelas. Negeri ini sedang mengalami proses penghancuran, diantaranya melumpuhkan ruhul jihad kaum muslimin. Bagaimana sebuah kelembagaan, Anda boleh tengok desain kedutaan besar Amerika Serikat, itu gedung balai kota tuh segede itu, kayak bedeng. Ya. Dan ini bukan barang baru, yang saya sampaikan bukan bahan baru, bukan saya mengarang-arang. Saya ingin mengajak dengan waktu yang kurang lebih tinggal 20 menit lagi, jadi buat pengurus masjid saya minta maaf, karena memang saya harus mencoba mengambil celah untuk mengatakan pada saudara-saudara, ini Jakarta. Jakarta sedang dipersiapkan menjadi Imperium Contempt Christus. Kalau saudara ke Kemayoran, itu ada gereja puzzle gereja. Jadi ada gereja yang ke arah utara, gereja yang arah ke barat, arah ke selatan, arah ke timur. Nanti kalau sampai saatnya presiden di Jakarta ini Kristen, mereka akan bangun yang namanya Menara Doa Jakarta yang tingginya 580 meter. Ya, jadi saudara-saudara semua camkan baik-baik omongan saya Alfian Tanjung, jadi mubalik sejak tahun 1982. Mungkin tampang saya aja yang muda, saya bukan anak baru kemarin. Saya full all out sejak tahun 84 sampai sekarang. Jadi saya ingin katakan, yang dipersiapkan itu. Yang kedua adalah One China. Jakarta sedang dibangun menjadi kota Cina. Penghabisan Kalijodo itu bukan semata-mata pemberantasan lokalisasi. Sama dengan pemberantasan kampung pulau. Sengaja daerah-daerah yang padat dihabisin semua supaya mereka pulang kampung semua. Sehingga KTP mereka, KTP yang punya warga-warga Jakarta ini yang nggak kuat, nggak berani lama-lama di sini, apalagi dia nggak punya kekuatan untuk punya rusunawa yang jumlahnya sangat sedikit itu. Kampung pulau warganya hampir 1.300, tapi kan rusunawa cuma 300-an, akhirnya yang lain mental kemana-mana, banjir jalan terus.
Saya tahu apa yang saya katakan ini tidak sederhana resikonya, tapi apa boleh buat? Bagaimana kedutaan Amerika Serikat merupakan pusat komando kejahatan Amerika. Jadi kalau kita mau bicara terorisme, sesungguhnya bapak moyangnya, setannya, ya, berdeguknya ya Amerika. Bukan FPI, bukan ISIS yang dibuat sinetron. ISIS itu nggak ada. ISIS buatan jaringan intelijen Amerika, Mossad, dan jaringan intelijen dari kelompok-kelompok Freemason dan Illuminati. Nah, persoalannya saya paham para jamaah, di ruangan ini saya tahu ada yang sangat mengerti. Tetapi bagaimana kemudian masyarakat tidak boleh memahami apa yang sebenarnya terjadi? Kita semua tahu nih jalan macetnya kayak apa, macet cet. Pakai otak. Kok bisanya pas tanggal 14 Januari jadi langsung nggak macet? Ada si Komo lewat. Ya, saya bukan sedang menghasut saudara-saudara, saya pakai otak. Orang gila. Semua orang tahu yang namanya jam kerja menjelang makan siang, yang namanya jalan Tamrin itu macet, cep, cep, cep. Tahu-tahu ada bom. Deng. Semua ketakutan. Malu kita sama Allah. Saudara-saudara yang muslim-muslim juga ikut-ikut menghujat. Saya bukan sedang sok pinter, saya cuma ngajak mikir waras. Wah, ngebom kok masih bisa selfie-selfian. Sinetron, tukang rujak. Ini sebagai ingatan buat saudara-saudara bahwa saya ingin mengatakan Jakarta sedang dipersiapkan menjadi kota salib dan kota palu arit. Cina sudah terlalu jauh menghina kita. Sangat menghina. Ya. 2 bulan lalu ada seorang warga Cina parkir sembarangan di sebuah pusat perbelanjaan di Medan. Ditegur sama polisi, maaf polisi. Polisi yang tempeleng. Jangan sampai tuan-tuan nggak tahu. Ya. Jadi orang Cina itu kalau udah merasa berkuasa, kita tuh digebukin, dibentak-bentak, dicaci maki. Persis kayak si Ahok. Persis banget. Di Cirebon ada 2 ibu bertengkar dengan rombongan ibu-ibu pribumi. Ternyata dia itu 2 orang enci-enci Cina. Nggak tahu sebabnya bertengkar mereka. Lu orang pribumi, kalau nggak ada gua orang Cina lu pada nggak makan lu, dasar lu pribumi lu. Saya ingin mengatakan para jamaah yang berbahagia, ada apa ini? Sementara kita kaum muslimin, sementara kita dituntut jangan diskriminasi, mari kita buka pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang dibangun tahun 1972, dibakar tahun 2002. Semua orang tahu pusat grosir terbesar Asia Tenggara pasar Tanah Abang. Dibakar tahun 2002 bersama dengan pasar Senen, Los Emas, yang emasnya itu dibawa oleh para petinggi-petinggi negeri pakai ransel besar. Malu saya membahas ini. Bersama dengan pasar Malang Jawa Timur, pasar Curug Tangerang, harinya sama, jamnya sama, menitnya sama. Tahun 1972 sampai 2002, pasar Tanah Abang itu 95% diisi oleh orang Padang dan orang Tasik. Maka di pasar Tanah Abang ada yang disebut dengan Los Tasik. Tapi sejak dibakar tahun 2002, sekarang isinya 98% Cina. Sekarang kita main ke arah utara. Harko, Hayam Wuruk. Mana ada toko punya pribumi? Cina semua. Kalau giliran dia di Tanah Abang ngomong di TV, saudara-saudara, kita jangan diskriminasi. Tapi giliran kita satu pun tidak diberi kesempatan, dan ini menjadi fakta hari ini. Jadi saya mengatakan kepada saudara-saudara, camkan nama saya Alfian Tanjung. Kalau ada yang keberatan, saya nggak bakal pulang, saya tungguin. Ya, karena saya sudah mewakafkan diri saya bahwa sampai saat pencoblosan 2005-2017 nanti, saya akan mengingatkan, saudara mau milih pemimpin yang kafir. Kalau kita buka Quran malu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa engkau memilih orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, jangan kau salahkan kalau kau dihinakan oleh dia sepanjang hidup. Itu bahasa pengertian umum. Nah, jadi pada hari ini dengan waktu yang tinggal 10 menit, saya akan tetap memberikan peluang bagi saudara-saudara. Jangan pergi, yang nggak doyan jangan pergi. Gue tungguin. Ya, jangan kayak LGBT. Ya, yang nggak demen jangan pergi dulu, gue tungguin. Biar kita ngomong. Apa antum dokter, antum ahli pembangunan, ahli politik? Saya cuma tanya, antum muslim nggak? Karena hari ini Islam kita nih kehilangan marwah. Ya,
Bang polisi santai aja, ya. Antum muslim kan? Ya udah, antum muslim yang polisi. Begitu. Jangan lagi tercucuk-cucuk, wah po Densus 88, ada Alfian nih. Nggak level. Densus 88 itu adalah polisi liar. Dia adalah bentukan daripada gerombolan Joris Mere, Holose, dan Wenas. Dia adalah polisi Densus 88 karena korban peledakan bom yang terjadi di Bali itu jumlah sekitar 300. Saya sayangkan betul tuh. Ketika 88 itu orang Australia, kan sisanya 200-an. Mesti namanya jangan Densus 88, mesti namanya Densus Wiro Sableng 212. Kalau ngerti nyambung, yang nggak ngerti belum bisa ketawa. Nah, yang 88 itu adalah warga Australia yang mati dalam peristiwa itu. Ya, kita bisa berdebat kok. Saya ngomong sadar. Saya nih walaupun ngomongin ngablak begini, saya dosen loh. Hari-hari saya ngajar di kampus. Bukan tukang cendol, bukan tukang apa di pinggir jalan, enggak. Nah, jadi buat hadirin, dengan waktu yang ada, saya hanya ingin mengatakan kondisi kita sekarang betul-betul was-was. Gerakan-gerakan Kristen, gerakan-gerakan komunis, gerakan-gerakan LGBT ini gini skemanya. Habis LGBT, incest. Habis incest, nanti animal sex. Jadi kalau kita belajar tahapan gelombang kerusakan akhlak ini, sekarang baru laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nanti akan beralih anak dengan ibu nikah atau kawin, bapak dengan anak kawin, ya kakak dengan adik kawin. Ini tahapan kedua. Nanti kalau udah bosan dengan yang sejenis, bosan dengan yang serumah, ntar nikahnya sama binatang. Beneran. Anda boleh pelajari secara lebih mendalam, secara historis maupun secara proses beberapa tata kelola pembangunan sistem masyarakat jahiliyah. Nah, inilah yang sekarang orang kita selalu diberitakan dengan terbalik-balik, model si Hartoyo. Tampangnya aja kayak dermo begitu. Nonton TV nggak loh? Indonesian Lawyers Club. Itu manusia odong-odong, udah kayak oplet kejeduk, langsung dipakai seragam ustadz. Tampangnya itu tampang cabai-cabean Belanda. Saya ingin mengatakan dengan terbuka, kita ini dibohongi, ini koran Kompas kurang ajar, TV Kompas nih, Metro TV, ya, TV setan semua itu. Mereka telah melepaskan azas cover both side. Dalam teori jurnalistik, tidak boleh sebuah berita hanya mendatangkan orang yang senang, orang yang temennya, orang yang mendukung, atau orang yang musuhnya, orang yang nggak suka, orang yang benci. Itu nggak benar. Akhirnya berita menjadi tidak edukatif. Jadi saya ingin katakan pada hari ini dengan bahasa singkat, agenda di Jakarta pertama adalah membutuhkan penyamaan frekuensi dakwah politik. Karena dengan untuk pemilihan gubernur yang datang, saya ingin nyatakan dengan jujur, berat untuk mengalahkan petahana. Ngerti bang petahana? Iya, saya nggak usah sebut nama gitu, petahana aja gitu. Kalau nama ntar ada yang tersinggung lagi. Ya udah dibeliin mobil satu, apalagi mobilnya Lamborghini ya. Kekalahan politik di semua daerah selalu berujung dengan kalimat pengkhianat. Dan pengkhianat itu kebanyakan pribumi, putra daerah. Saya terbuka saja. Nih Alfian Tanjung, anak Betawi asal Sumatera Barat. Gue diberanakin budi kemuliaan, gue kecil Petamburan seberang Bongkaran, yang belum dibongkar-bongkar. Ngerti bongkaran gak lo? Temen kali jodoh. Udah, masih ada 7 menit. Siapa yang mau gak demen, mau acung tangan, pokoknya sekarang main jam yang mana yang bener nih? Mau jam berapa sekarang? Ya udah sama aja. Masih ada 10 menit sama aja. Nih yang mau ngomong, yang nggak doyan jangan ngacir sekarang. Mau nanya, mau konfirmasi, mau nyalahin gue ya. Nah dibantuin noh. Bang, belas itu tuh bang. Itu yang ganteng orang itu. Sekali-sekali gitu dapat narasumber begini, yang tidur mulu. Ya. Salam. Wih, mantap. Dari ini, Densus 88. Saya tertarik dengan yang sebagai bagian. Jadi saya sepakat bahwa memang kita ini Islamnya baru kali ini. Kita berani mengatakan Islam Islam. Kita berani mengatakan benar benar. Jadi saya sepakat bahwa memang kita sekarang Islamnya lagi memudar, tidak akan jual di sebatas rutinitas.
belum sampai kepada tahap pelaksanaan. Nah, terkait dengan pilkada, sebenarnya saya awalnya itu berharap itu Jakarta terus ini butuh komitmen yang keras. Tapi berlanjut ke belakang, saya sebenarnya berharap itu ada orang Islam. Saya akan dukung misalnya DJ, benar 1000% yang dukung. Cuma masalahnya sekarang tuh pemimpin kita itu dari sisi kampus dan bebas yang pertama, yang kedua dari sisi dakwah kebanyakan sekedar apa ya penyampaian dakwah. Jadi dakwah tidak berani buktikan bahwa dia dengan contoh yang benar di masyarakat. Kalau juga sebatas dakwah aja anjuran itu yang kita lihat. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin jujur Bapak-Bapak. Kita ini kan punya persoalan. Ini saya ini sekalian buka aja deh. Saya ini adalah kader P3 dari tahun 82. 4 kali nyalek gagal terus. Udah keren banget udah. Kalau orang mau melihat kemampuan analisa politik saya, mesti kan pantas jadi ya. Nggak jadi. Jadi saya ingin katakan bahwa pertemuan hari ini paling tidak dengan sedikit waktu yang ada, saya mohon jangan pergi dulu. Saya minta waktu kita 3 menit berdoa. Supaya kita berdoa supaya nanti Allah takdirkan jangan Ahok lagi jadi gubernur Jakarta. Amin. Kalau ada orang muslim yang menginginkan pemimpin kafir menjadi pemimpin negerinya, batal syahadatnya. Ngaji lagi lo sama ustaz di rumah. Nggak ada cerita, nggak ada yang bagus. Sumber waras 191 miliar. Udah real. Basaria Panjaitan nggak setuju. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Saudara harus tahu, itulah kaum kafir. Mereka bekerja sama untuk memenangkan dan menghancurkan musuh mereka. Sementara kita tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Soal adanya beberapa kritik, saya ingin katakan kita ini memang udah terlanjur nggak pernah ngebanggain punya sendiri. Apa yang kita punya, ada yang jeleknya doang yang kita lihat. Agim udah mantep-mantep, nikah lagi ibu-ibu ngambek. Emang nikah lagi berzina? Oh no, si Krisdayanti orang masih punya laki dia kawin lagi, nggak ada yang nyalahin dia. Di kita tuh nggak kebiasaan nyalahin yang salah, mengamalkan yang ada ajarannya kita ngomelin, memang otak kita banyak leluhenya. Nah jadi kembali kepada yang tadi, saya ingin katakan tidak ada warga Jakarta yang memilih Ahok. Orang itu dulu memilih Jokowi, Pinocchio, ya, karena dianggap dia becus ngurus Solo. Karena dia didesain oleh jaringan intelijen Amerika untuk memenangkan Solo 2 kali, masuk Jakarta, jadi presiden supaya gampang semua dikelecehin. Ngerti nggak bang dikelecehin? Ini semuanya belum jelas kan? Setuju aja, jadi bego jadi presiden. Ya, tim suksesnya semuanya cengir-cengir kayak cunguk. Jadi kembali kepada persoalan yang antum tanyakan tadi, saya tidak menyebut nama. Saya adalah sekretaris jenderal Muzakarah Ulama untuk Konvensi Umat pemilihan gubernur Jakarta. Darah air mata saya, mati saya kalau sekedar ngadepin Ahok saya nggak takut. Cuma persoalannya sekarang adalah mau nggak kita kembalikan dulu? Ya, saya coba bacakan 1-2 ayat, mudah-mudahan nanti menjadi renungan buat semua. Ya, ayat-ayatnya sebenarnya sangat dalam mengingatkan kepada kita. Ya nanti di depan ada tuh mungkin bisa dibawa pulang, ya ganti-ganti, goceng-goceng, ceban-ceban biarin kali ya. Nah, bagaimana Allah mengingatkan kepada kita? Saya akan bacakan ayat-ayat yang tegas. Dalam ayat surat Ali Imran ayat 28 atau ayat 51 Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu la takhizil yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu. Mari kita baca Ahok. Ahok itu adalah Bupati Belitung Timur pada tahun 2004. Dia telah menyumbang gereja yang ada di Kemayoran 1,7 triliun per Oktober tahun 2014. Saya punya berita acara materai tanda tangan dia. Yang kayak begitu lalu bilang saya mau masuk Islam atau masjid ada tanda tangan dia, nggak ada urusan masjid-masjid kita. Jangan lalu kita gara-gara ada tanda tangan dia lalu kita menganggap dia yang paling itu. Saya ingin katakan ini permainan lagi berat. Menang dia, presidennya nanti Haritanu Wijaya. Anda lihat iklan di Perindo di televisi, mengerikan.
Kalau Anda belajar ilmu bahasa Indonesia, ada yang namanya kalimat elipsis. Tidak ada Jawa, tidak ada Sunda, yang ada Cina. Tidak ada Islam, tidak ada Hindu, yang ada Cina. Jadi ini kita sedang dalam teori indoktrinasi. Itu ada disebut dengan proses penyerapan alam bawah sadar bahwa Cina adalah solusi. Kalau nggak pakai Cina kita nggak bakal maju. Ntar lo nangis semua lo. Nyesel belakangan bang. Saya tidak ingin masuk pada posisi-posisi berlebihan. Silakan renungkan. Keadaan genting memang. Saya tidak tahu lagi karena saya lihat kekuatan 9 naga merah, naga kuning. Duitnya luar biasa. Tetapi kunci bukan pada duit, bukan pada pengkhianat. Pengkhianat ini yang bertebaran dengan atas nama jagoan Betawi, dengan atas nama Haji Sodri, dengan atas nama Direktur Islamic Center Keramat Tunggak. Itulah pengkhianat hari ini. Yang membuat kita yang ingin membangun regulasi kekuatan politik anak masyarakat Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, warga pendatang, orang Padang, orang Palembang, orang Bima, semuanya nggak merasa bertanggung jawab dengan Jakarta. Yang penting gua kerja, aman, bonus, kerjaan, duit, ntar pulang kampung, bawa emas ke gembol, uang. Saya amati secara pergaulan saya sehari-hari. Orang Padang di Jakarta nih banyak sabrek-abrek. Sama sama gua Padang juga. Man gua diberanakan di sini. Ya. Orang-orang dari pendatang-pendatang itu banyak yang menang baik, diem aja dia. Yang penting gua kenapa-napa, gua nggak ganggu-ganggu si Ahok, ntar bisnis gua dialangin. Sekarang digeser semua. Wali kota Jakarta Selatan dipecat gara-gara mempertunjukkan jiwa agama seperti kita. Jakarta Pusat, wali kota ini Kristen. 5 kecamatan Jakarta Pusat, 3 camatnya Kristen. Kepala-kepala SMP SMA Jakarta Barat 80% Kristen. Jadi kalau saudara-saudara tidak mampu melihat gelombang ini, dan saya tahu beberapa orang bilang, Ustaz, kalau ceramah jangan galak-galak, jangan nyerang-nyerang. Kalau ente nyerang-nyerang, ntar dia tambah gede. Lu yang goblok milih dia lagi. Ini persoalan kita memang. Dan saya ingin katakan, dengan keadaan yang sulit dan kebetulan masih agak aman sekarang. Nanti kalau udah musim pemilu nggak boleh disebut sama Panwas, ya kan belum, peraturan belum jalan, ya. Berarti om udah lama jadi mau balik gitu ya. Bang nggak puas bang, ntar kita ngobrol lagi. Kita berdoa dulu jamaah yang masih mau membela agama di tanah Betawi, yang dari luar negeri, yang dari luar kota, yang di atas ibu-ibu dukung Ahok ya. Kok sama anda kayak Ayu Ningtyas, ya? Pendukung Ahok pakai jilbabnya bagus, namanya Mirna Ayu Ningtyas, keren banget pakai jilbab. Luar biasa pian. Baik para jamaah, mohon maaf, mari kita bermunajat kepada Allah. Semoga siang ini Allah berikan kekuatan Islam iman kepada kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah yang Engkaulah menjadi tempat kami mengembalikan segala urusan. Mudahkan kami memahami firman-firman-Mu dan mengikuti arahan Rasul-Mu Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami siang ini bisa sholat berjamaah, sholat zuhur. Semoga hati kami berkhidmat kepada syariat agama-Mu dengan kesadaran yang penuh. Berikan kepada kami kemampuan mendidik putra-putri kami agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Kalaulah kami yang ada di tempat ini bukanlah orang-orang yang mampu berani berjihad di medan perang, paling tidak di hati kami membela yang benar sebagai bagian daripada keberpihakan kami kepada kepentingan Islam dan umat Islam. Ya Allah, kami lihat di berbagai belahan dunia berbagai hal yang membuat kami harus berhitung langkah. Apakah kami akan melihat Jakarta seperti Gaza ketika mayat-mayat dibunuh dengan sangat kejamnya? Tank-tank baja dan tembakan-tembakan dari Brigade Yesus akan dimuntahkan di mana saja. Buktinya sudah ada dalam peristiwa Sampit, peristiwa Batu Merah, peristiwa Ambon, Poso, Galela, dan sederet peristiwa yang telah menumpahkan darah, membunuh kaum muslimin dengan jumlah yang banyak. Kami tidak ingin tanah Betawi berubah kembali menjadi Batavia. Kami ingin pada hari ini, kami semua di ruangan ini berkhidmat dengan iman Islam dalam hati kami semua. Mudahkanlah para ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin Islam di seluruh Indonesia untuk mencegah tangan-tangan salib dan palu arit untuk mencengkram negeri ini.
Ya Allah, ya Rabbul Alamin, berikan kepada kami kesadaran penuh bahwa kelalaian kami hari ini akan jadi beban berat buat generasi di belakang kami. Kesalahan kami mengambil sikap dan keberanian untuk mengamputasi dini, langkah-langkah politik musuh-musuh Islam akan membahayakan Islam dalam situasi yang tak bisa dibendung lagi. Ampuni kami ya Allah, semoga itu tidak terjadi. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma alfi baina qulubina wa aslih zata bainina wahdinas subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisa ma zuhara minha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini hudali wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ij'alni laka zakkara laka rahaba laka mitwa'a laka mukhbita ilaika awham muniba. Di masjid ini ya Allah berkumpul orang-orang beriman dari berbagai suku dan latar belakang. Satukanlah mereka bagaikan cinta muhajirin dan ansar. Jadikan kami di ruangan ini tak lagi keluar dari mulut kami bahwa kami bukan orang Jakarta. Memang KTP kami mungkin ada yang bukan KTP Jakarta, tapi kami akan ingatkan saudara-saudara kami di tanah Betawi agar mereka memilih pemimpin yang seiman dengan mereka dengan sadar, bukan karena iming-iming atau diintimidasi. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, berikan kesehatan kepada kami, kepada anak-anak kami, orang tua kami. Ampunlah dosa kedua orang tua kami. Kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi dan membimbing dikala kami kecil. Jadikan pertemuan kami siang ini menjadi bagian titik-titik kesadaran bahwa umat Islam yang mengerti hakikat risalah al-imaratul Islam tidak akan pernah membiarkan pemimpin kafir untuk dipilih kembali apapun alasannya, karena murtad menjadi pilihan bagi orang yang memilih orang-orang yang tidak seiman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Waktunya lewat sedikit, mohon maaf buat saudara-saudara yang enggak berkenan, saya tungguin. Jangan ngomong-ngomong atau datang-datang nggak demen gua tungguin. Jadi ngomong ke sini ke gua ngomongnya. Jangan melayap-melayap. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.